Karena tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, tidak disebut kafir. Disebut musyrik karena ajaran-ajarannya penuh dengan kesyirikan. Orang yang selama masih bersyahadat, apalagi dia sholat, adalah orang mukmin, tetap orang mukmin. Hanya kalau dia melakukan satu perbuatan dosa, kalau dosa itu adalah dosa yang apa ya dosa. Tetapi kalau itu dosa adalah dosa syirik, maka itu adalah asyraka. Jadi seperti orang yang tatoyur itu adalah asyraka. Asyraka itu artinya adalah orang yang musyrik. Tetapi dia syahadat, gitu loh. Jadi biasanya adalah hanya saja kalau ketakwaan kita itu memang adalah benar, maka kita akan diselamatkan Allah sehingga tidak jiziyah di neraka. Jadi begitu. Nah ini jadi masa-masa yang seperti itu. Adapun masalah hidupnya dan sebagainya, ya ini memang semua orang kaya apapun itu mesti ada pemikiran-pemikiran yang berbeda. Pasti mungkin si A menyatakan bahwa hadis itu adalah sahih, kemudian ditemukan akhirnya ada ternyata tidak sahih. Itu sebabnya dalam ilmu hadis kemudian ada mafhum dan ada syadz. Ada hadis yang apa namanya maklul dan sebagainya. Itu semua adalah karena itu. Disebabkan karena penelitian. Kalau ternyata hadis itu sahih, kemudian ditemukan ada ilatnya, maka namanya maklul. Kalau hadis itu adalah ada cacatnya, tapi ditemukan sahih, maka artinya menjadi maklul. Begitu di dalam ilmu hadis. Dan penelitian yang seperti itu dilakukan oleh orang belakangan. Jadi saya sendiri tidak tahu persis diberitanya bagaimana, dan saya sebenarnya bukan termasuk dalam bagian saya bukan termasuk dalam pengikut itu. Apalagi disebutkan namanya Wahabi, sama sekali saya bukan pengikut. Buktinya saya nggak berdinggot. Tangan saya harus diserang. Saya biasa seperti bapak-bapak, tidak ada bedanya. Sekarang apakah itu dicabut atau tidak? Nah ini tinggal masalah. Kalau memang itu sesat. Kalau memang dirasa bahwa ini cukup meresahkan, tidak ada salahnya itu dicabut. Ketika Kiai tidak bisa menjelaskan tentang status hadis itu, tentang masalah hadis Ibnu Umar yang ada dalam Adabul Mufrad itu statusnya seperti apa, sahih atau kalau memang dhaif, kedhaifannya terletak pada siapa? Apakah kedhaifannya karena ada syak di dalam sanad atau karena syak dalam matan dan sebagainya? Itu belum dijelaskan oleh Kiai. Kemudian dia tadi lari kepada persoalan hadis ini dipakai silahkan, tidak dipakai silahkan. Kalau hadis itu dipakai silahkan, tidak dipakai silahkan, itu kan persoalannya tidak menyalahkan orang yang memakai. Tapi kenapa ketika orang yang bertawassul dan beristighosa langsung dimusyrikan? Ini kan sudah keluar. Namanya ada yang nggak untut dari pemikiran Kiai dalam konteks ini. Jadi dipakai silakan, tidak dipakai silakan, tapi yang pakai pemusyrik begitu loh. Nah, persoalan tadi dikatakan mukmin musyrik, dia bersyahadat dan musyrik ini tidak sederhana. Karena syirik sendiri itu adalah termasuk syar'u anwa'il kufri. Paling jeleknya kekufuran. Orang yang musyrik tidak bisa gandeng dengan mukmin. Kalau tadi dikatakan kafir musyrik, ya sama dengan kita mengatakan mukmin muslim. Tapi tidak bisa untuk digandengkan perkataan itu. Ada beberapa ayat Kiai yang sangat bertentangan dengan pernyataan Kiai tadi. Di antaranya di dalam surat Al-Maidah ayat 72 dikatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Berat sekali akibat yang akan dialami oleh orang musyrik yang dia tidak akan mendapatkan surga, berhak untuk di neraka. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najisun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada. Orang yang tidak boleh mendekati Masjidil Haram itu kan statusnya karena dia sudah kufur, karena dia sudah musyrik. Berarti dengan menempatkan label musyrik sama juga sebetulnya setara tersirat di situ juga menyebutkan kufur, tapi hanya diembel-embeli dengan kata mukmin untuk pengkaburan terhadap makna dari apa yang diucapkan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan persoalan silahkan kalau mau dicabut,
Tapi kalau memang ini tidak ada argumentasinya, hanya asal ngomong, harus disampaikan secara terbuka bahwa saya salah dalam menyatakan ini dan siap mencabut untuk dicatat oleh Presiden Nasdaq. Itu yang perlu dicatat. Termasuk yang sangat disayangkan istilah kufur dan syirik sendiri yang muncul dari Syekh Marus Ali yang sekarang tidak berani hadir ke majelis ini tentunya juga harus dipertanggungjawabkan dengan konsekuensi menarik semua pernyataannya dan kepada penerbit kalau memang mau mempertanggungjawabkan bisa hadir di majelis ini, kalau tidak dari Latasyuk juga siap menarik buku itu yang justru akan membuat kekisruhan dan perpecahan di dalam umat Islamiyah. Silakan. Tapi saya kira tidak perlu terlalu banyak menanggapi Bapak Kiai karena seperti yang kami sampaikan masalah ilmu hadis tadi kurang begitu, beliau kurang begitu teliti terhadap apa yang saya sampaikan. Saya mengatakan bahwa yang ada di dalam Sahih Bukhari itu derajatnya memang paling tinggi di dalam kesahihan. Hadis yang sahihnya paling tinggi yang ada di dalam Al-Bukhari. Dan Al-Bukhari tidak mengklaim bahwa yang tidak ada di dalam sahih itu berarti tidak sahih. Tidak ada klaim seperti itu. Beliau hanya mengatakan bahwa judul kitab beliau itu namanya Al-Jami'us Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar. Jadi hanya ringkasan, tidak semuanya. Masih lebih banyak daripada yang ada di dalam Bukhari yang tidak ada di dalam Al-Bukhari. Dan saya kira ini tidak perlu dijelaskan lebih panjang. Adapun sekali lagi soal menyandingkan kata-kata itu, sekali lagi kalau memang itu ada dipandang seperti yang meresahkan, saya bersedia untuk mencabut itu. Adapun sekali lagi soal menyandingkan kata-kata itu, sekali lagi kalau memang itu ada dipandang seperti yang meresahkan, saya bersedia untuk mencabut itu. Adapun sekali lagi soal menyandingkan kata-kata itu, sekali lagi kalau memang itu ada dipandang seperti yang meresahkan, saya bersedia untuk mencabut itu. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.